Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir, kita semua bisa datang, kita semua bisa bersilaturahim dalam rangka melaksanakan salah satu rutinitas kita sekali dalam sepekan, yaitu menuntut ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada idola kita semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan satu doa dan harapan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tidak terasa sekarang kita berada di minggu-minggu terakhir bulan Sya'ban. Ini artinya kurang lebih sekitar 11 atau 10 hari lagi kita akan bertemu insyaallah dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan agung. Bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kedatangan tamu, ada pejabat datang di tempat kita, di kantor kita, tentu persiapan kita akan maksimal. Menteri yang datang, persiapan kita juga maksimal. Pak Jokowi yang datang tentu persiapannya lebih maksimal lagi. Tujuannya supaya orang yang datang ke kita tidak mengecewakan, ya. Supaya orang yang datang ke tempat kita senang, supaya orang yang bersilaturahim ke tempat kita itu bergembira dan bersukacita karena sambutan kita yang maksimal kepada tamu-tamu kita. Begitu juga Ramadan adalah tamu yang begitu agung buat kita. Supaya Ramadannya tidak kecewa kepada kita, maka selayaknya dan sepantasnya kita menyambut bulan Ramadan dengan persiapan-persiapan yang maksimal lagi. Tentu tujuannya supaya kita semua bisa beribadah nanti pada bulan Ramadan secara maksimal, dan kita keluar dari madrasah Ramadaniyah menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang punya komitmen melaksanakan perintah Allah dan punya komitmen untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah semua kekuatan yang bisa kita sanggupi. Persiapan-persiapan apa yang kita miliki untuk menyambut datangnya bulan Ramadan hendaknya kita persiapkan secara maksimal. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aradu al-khuruj la'addu lahu 'uddah. Kalau seandainya ya orang-orang, konteksnya ini orang-orang munafik, mereka itu benar-benar mau khurud untuk berperang pada waktu itu, tentu mereka mempersiapkan segalanya. Ya, dalam konteks Ramadan, ya, karena kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, maka segala persiapan-persiapan harus kita persiapkan sehingga apa yang kita targetkan, apa yang kita prioritaskan, ya, apa yang kita menjadi program-program kita nanti bisa maksimal pada bulan Ramadan. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama di antara persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan ya dengan akan datangnya bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah, yang pertama hendaknya kita sebagai seorang muslim harus bergembira dan bersukacita dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ada berapa tipe manusia ya dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua
Ada tipe orang yang mutaraddid, orangnya biasa-biasa saja dalam menyambut datang bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah al-mahrum, orang-orang yang terhalangi mendapat rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang ketika datang bulan Ramadan mereka bergembira. Mereka bersuka cita. Mereka senang gitu dengan akan datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita harus bergembira, bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat dan karunia Allah, dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan itu hendaklah kalian bergembira. Kenapa? Karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya apa? Selain mendapatkan nikmat Islam, mendapatkan hidayah dari Allah, maka Ramadan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dikasih gitu bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan ini juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kedatangannya sebentar lagi akan datang kepada kita, maka hendaknya kita bersuka cita, maka hendaknya kita bersenang-senang, maka hendaknya kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi bergembiranya kita karena akan datangnya bulan Ramadan itu adalah sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita harus bersuka cita dan bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan? Jawaban yang kedua, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira dan bersuka cita dan senang ketika datang bulan Ramadan. Ketika datang malam bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Seraya beliau bersabda kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Ya, wahai para sahabatku, wahai para umatku, telah datang kepada kalian Ramadan. Dan Ramadan itulah bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Iftarada alaikum siyamahu. Ya, ifradallahu alaikum siyamahu, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma tata caranya yang berbeda. Ya, supaya tidak terasa berat berpuasa tersebut, ya, Allah kabarkan kepada kita bahwa perintah puasa ini juga diwajibkan juga pada umat-umat terdahulu. Jadi kita merasa senang gitu. Ya, kita tidak menganggapnya bahwa berpuasa itu adalah sesuatu yang berat, karena juga diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Jadi Ramadan ini berkah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mewajibkan kita berpuasa di dalamnya. Begitu juga Ramadan ini berkah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bihilanya ada satu bulan, ada suatu malam, ya, di mana ketika kita beribadah pada malam tersebut itu lebih baik dari 1000 bulan. Kurang lebih 80 ya plus 4 bulan gitu. Nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu Allah kasih dia panjang umur. Nabi Nuh alaihi salam umurnya kurang lebih 950 tahun, Masya Allah. Tapi Allah tidak menurunkan malam Lailatul Qadar. Allah tidak mengkasih Nabi Nuh dan umatnya itu bulan yang namanya bulan Ramadan, Masya Allah. Begitu juga dengan umat-umat atau nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam, umurnya panjang-panjang dia. Tapi Allah tidak kasih bulan Ramadan. Allah tidak kasih malam Lailatul Qadar. Sedangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya antara 63 tahun. Kalau ada yang lebih 70, 80, 100 tahun gitu, itu merupakan bonus ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelebihannya walaupun umur-umur kita pendek, Allah kasih kita bulan Ramadan. Allah kasih kita hari-hari Ramadannya berkah, detik-detiknya berkah, jam-jamnya berkah. Bahkan malamnya itu ada malam Lailatul Qadar yang apabila kita beribadah di sana
itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairoha, barang siapa yang tidak mendapatkan keberkahan Ramadan, atau orang itu terhalangi untuk mendapatkan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka, maka orang-orang tersebut, kata Rasulullah, adalah sejatinya orang-orang yang terhalangi mendapat itu semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab di dalam menafsiri sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bagaimana kita tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Kenapa? Pintu surga dibuka, pintu neraka itu ditutup. Bagaimana orang yang berakal tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, sedangkan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam Ramadan waktunya begitu istimewa, tidak ada seperti hari dan malam bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka hendaknya kita bergembira, maka hendaknya kita bersukacita, maka hendaknya kita senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Ini tipe yang pertama, dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada tipe yang kedua, orang-orang yang mutaraddid, orang-orang yang biasa-biasa saja, dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia tidak. Jadi seakan-akan dalam pikiran mereka itu Ramadan itu, bulan puasa itu merupakan rutinitas tahunan saja. Biasa-biasa saja. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah dari Ramadan yang sudah dia lewati. Kalau tahun kemarin dia lapar, tahun ini juga dia lapar. Kalau tahun kemarin dia haus, tahun ini juga mungkin lebih haus lagi. Maka itu yang disindir gitu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa. Jadi bukan sedikit, banyak orang berpuasa. Tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Capeknya doang, hausnya doang, laparnya doang, tidurnya doang. Pokoknya doang-doang yang lainnya gitu. Tidak ada perubahan. Tidak ada program, tidak ada target gitu dari Ramadan yang sudah dia lewati ataupun yang akan dia lewati. Kalau tahun kemarin dia tidak menghatamkan Al-Qur'an bacaannya, tahun ini juga dia tidak menghatamkan Al-Qur'an. Kalau kemarin qiyamnya biasa-biasa saja, cari sinyal-sinyal yang lebih cepat, tahun ini juga cari sinyal yang lebih cepat lagi gitu. Tahun kemarin sedekah infaknya biasa-biasa saja, Ramadan tahun ini juga dia tidak punya target, biasa saja. Kalau tahun Ramadan kemarin bacaan tilawahnya, sedekahnya, infaknya, i'tikafnya biasa-biasa saja. Maka pada tahun ini juga biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan, tidak ada target, tidak ada program yang menjadikan Ramadannya lebih maksimal pada tahun ini. Ini golongan yang kedua. Banyak orang berpuasa, banyak orang melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, tapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya begadangnya, kecuali hanya laparnya, kecuali hanya hausnya, kecuali hanya capek dan sebagainya. Ini adalah tipe yang nomor 2. Kemudian ada yang lebih parah lagi, tipe yang ketiga, tipe yang ketiga, yaitu al-mahrum, orang-orang yang terhalangi mendapat rahmat Allah, orang-orang yang terhalangi mendapat maghfirah Allah, orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka. Datang bulan Ramadan cemberut terus, Masya Allah. Datang bulan Ramadan terasa berat dalam hatinya. Jadi seakan-akan Ramadan itu merupakan penghalangnya, seakan-akan Ramadan itu adalah musuhnya gitu. Mereka merasakan seakan-akan rezekinya itu sangat berkurang pada bulan Ramadan. Aktivitasnya itu terasa berkurang pada bulan Ramadan. Yang biasa dari jam 7, 8 itu dia ke pasar, sampai dengan siang dia ke pasar, sorenya juga ke pasar, malamnya juga ke pasar. Hampir 24 jamnya itu urusan dunia dan sebagainya. Datang bulan Ramadan merasa berat itu semuanya, cemberut semua. Dalam pikirannya setiap hari hanya menghitung hari saja. Baru tanggal pertama udah nulis status 29 hari lagi kita bertemu dengan Idul Fitri. Masya Allah. Besoknya hari kedua 28 hari lagi kita akan bertemu dengan Idul Fitri sampai 30 Ramadan. Itu aja yang ditulis, Masya Allah. Ini orang-orang al-mahrum, orang-orang yang terhalangi gitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tidak tahu Ramadan berikutnya kita akan bertemu enggak sama bulan Ramadan.
Boleh jadi Ramadan berikutnya kita akan bertemu bulan Ramadan, tapi kesempatan kesehatan tidak, ya, tidak Allah kasih maksimal kepada kita. Oleh karena itu mari kita jadikan ya Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita di atas dunia ini, sehingga program-program kita, target-target kita ya bisa maksimal pada tahun ini, ya, khususnya pada Ramadan tahun 1444 Hijriah pada tahun ini. Itu persiapan yang pertama. Hendaknya kita bergembira, ya, hendaknya kita bersukacita dan senang ketika akan datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah al-iktsaru minad du'a. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta taufik kepada Allah supaya kita dikasih semangat beribadah pada bulan Ramadan. Para salafus saleh, ikhwan wa akhwatu fillah, yad'unallah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Thumma yad'una sittata ashhurin ayataqabbalahu minhum. Dulu para salafus saleh 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah supaya disampaikan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Ya, dia adalah sayyidus syuhur, penghulunya bulan gitu, rajanya bulan gitu. Akhirnya mereka merindukan, kangen sama bulan Ramadan, saking istimewanya bulan Ramadan. Kemudian pasca Ramadan, mereka bertemu dengan bulan Ramadan, mereka juga berdoa kepada Allah 6 bulan setelahnya supaya amal soleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa kekhawatiran dalam dirinya. Jangan-jangan Ramadan saya tahun ini enggak maksimal. Jangan-jangan tarawih saya itu tidak maksimal. Jangan-jangan qiyam saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan infak dan sedekah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka berdoa supaya amal soleh mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang sangat dianjurkan, ya, sebagaimana Yahya bin Katsir mengajarkan kita, atau para salafus saleh mengajarkan kita doa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami pada bulan Ramadan. Kenapa beliau berdoa seperti ini? Karena banyak orang tidak dikasih umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, Ampura biasanya di akhir-akhir ini, bulan Sya'ban ini, Ampura, saya bukan menakuti, banyak sekali orang yang meninggal dunia. Tadi malam saya ceramah di kampung saya, pagi ini ada orang yang meninggal dunia. Ceramahnya seperti ini. Akhir-akhir Ramadan ini banyak Allah sangat mencintai hambanya, ya, menyayangi hambanya dengan mencabut nyawanya. Padahal tahun kemarin dia sangat menyesal. Targetnya bulan depan, tahun depan Ramadan itu lebih maksimal. Ternyata di akhir-akhir ini banyak orang meninggal dunia. Ya, banyak orang yang kurang sehat. Ada orang sudah bertemu malam Ramadan, besok paginya meninggal dunia. Masya Allah. Ya, makanya para salafus saleh mengajarkan kita salah satu doanya ini. Allahumma sallimni li Ramadan. Bisa dicari nanti di Google. Ya Allah, selamatkan kami atau sampaikan kami pada bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal saleh yang kami kerjakan selama nanti bulan Ramadan. Atau mungkin doa yang lain yang sering kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana fihi wa wafiqna lima fihi. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban, berkahi kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan. Kenapa mereka meminta supaya mereka dipertemukan Allah pada bulan Ramadan? Ini satu cerita, ya. Kita ini saya ketemukan kemarin ini. Ada dulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, ada 2 orang meninggal dunia. Pak Iwan, 2 orang meninggal dunia. Satunya itu sangat rajin beribadah kepada Allah, senang berjihad, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya ini, ya, kurang maksimal beribadah, begitu juga dia kurang maksimal jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2 orang ini, akhir atau singkat cerita, meninggallah lebih dulu yang lebih rajin beribadah ini, ya, yang lebih rajin berjihad ini lebih duluan meninggal dunia. Kemudian setahun setelahnya meninggal yang satu lagi. Setahun kemudian meninggal yang satu lagi. Seorang sahabat yang bernama Thalhah bermimpi setelah meninggal dua-duanya. Bermimpi
Kemudian beliau berada di depan pintu surga. Bertemulah dua orang yang masuk Islam tadi. Yang aneh dalam pikirannya, yang dia lihat dalam mimpinya, kenapa orang yang kurang maksimal ibadahnya ini lebih duluan masuk surga? Kenapa orang yang kurang maksimal jihadnya ini ternyata lebih pertama masuk surga dibandingkan dengan yang pertama, yang maksimalnya ibadah, yang maksimalnya jihad ketika dia masih hidup di dunia. Akhirnya besok paginya dia ceritakan kepada para sahabat, ya, kenapa bisa begitu gitu? Kok orang yang biasa-biasa itu yang duluan masuk surga? Kok orang yang biasa-biasa berjihad itu yang duluan masuk surga? Karena jawabannya, ya, perhatikan, karena jawabannya yang belakangan meninggal 1 tahun setelah dia meninggal yang pertama bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan itulah dia maksimalkan ibadahnya kepada Allah. Infaknya, sedekahnya, qiyamul lailnya, tarawihnya, tilawah Al-Qur'annya, semuanya dia maksimalkan. Hanya pada bulan Ramadan. Ternyata, ya, Ramadan itulah yang menaikkan rankingnya gitu. Yang semula rankingnya 30 menjadi ranking 1. Ternyata bulan Ramadan itulah yang menaikkan posisinya sehingga dia lebih awal masuk surga ketimbang tadi, ya, yang tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Maka bersyukur kita, ya, mudah-mudahan kita akan bertemu bulan Ramadan tahun ini. Maka ini kesempatan kita sekali lagi gitu. Ya, kapan lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabiul Awal, tilawah kita enggak pernah, jarang-jarang, ya. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, infak kita juga sedikit dan sebagainya. Rajab, Syaban juga puasa kita, tilawah kita biasa-biasa saja. Kesempatan kita, ya, untuk mengqadha itu semua. Puasa kita, puasa wajib, ya, tilawah kita, infak kita, sedekah kita, amal soleh kita, ya, pada bulan Ramadan, dengan harapan yang semulanya kita ranking 30 gitu, kita akan menjadikan ranking 1. Yang semulanya posisi amal ibadah kita sedikit, tapi karena bertemu dengan bulan Ramadan kemudian kita tingkatkan amal soleh kita menjadi posisi yang lebih utama daripada yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang ketiga adalah mari kita mulai membiasakan diri untuk melakukan amal soleh. Ya, apapun bentuk amal soleh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan. Untuk apa? Persiapan dirinya gitu, untuk menyambut datang bulan Ramadan. Masya Allah. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan siyamuhu katamrin ala istiqbali Ramadan. Rasulullah, begitu juga mungkin para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa pada bulan sebelum datang bulan Ramadan. Anggaplah mungkin Rajab, Syaban sebagai persiapan dia untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Persiapan fisiknya, ya, persiapan rohaninya. Maka dalam realita atau dinamika kehidupan yang kita lihat setiap harinya, biasanya tanggal 1 itu yang membedakan kita biasa atau tidak biasa kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau orang yang biasa, Masya Allah, biasa dia, malamnya dia sahur, malamnya dia qiyamul lail, malamnya dia tilawah Al-Quran, pagi harinya segar, ya, pagi harinya semangat dan sebagainya. Kenapa? Karena udah biasa melaksanakan ibadah puasa sebelum datang bulan Ramadan. Ampura berbeda dengan kita yang tidak biasa, ya. Tanggal 1 Ramadan sering saya ceritakan, udah jam 10 udah mulai mules kita, sudah mulai pinang kita, sudah mulai demam kita, padahal baru jam 10. Tadi malam sahurnya paling banyak, ya, tadi malam sahurnya paling banyak, semua dimasukin, ya, kepala udang, kepala lindong, kepala baju dan sebagainya, cuma kepala terak aja yang enggak masuk, atau kepala pusu yang enggak masuk itu. Semangat dia, paling semangat malamnya, makannya paling banyak, ngemilnya juga paling banyak. Baru jam 10 udah demam, baru jam 10 udah pinang. Bahkan sebagian orang itu ada yang tanggal 1 jam 10 udah makan, dia lupa dia. Ya, lupa bahwa hari itu ada tanggal 1 bulan Ramadan. Sering itu kita ketemukan di masyarakat kita. Makan dia tanggal 1 itu. Kenapa? Karena dia tidak biasa melaksanakan ibadah puasa sebelum datang bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Maka persiapan kita selanjutnya yang ketiga, mari kita mulai membiasakan diri kita untuk banyak melakukan amal soleh di bulan
Sya'ban ini. Kemudian yang keempat adalah mempelajari dan memahami fikih yang berkaitan dengan puasa bulan Ramadan. Apa itu Ramadan? Apa yang membatalkan ya puasa bulan Ramadan? Apa adab-adab kita puasa bulan Ramadan dan puasa-puasa yang lain gitu? Apa yang membatalkan puasa? Apa yang boleh dilakukan ketika berpuasa? Apa yang makruh kita lakukan saat berpuasa? Masya Allah. Ada sebuah ungkapan, mungkin ini jadi bekal kita. Khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Puasa kita sah, tapi pahalanya yang hilang. Ya, pahalanya yang hilang. Yang pertama adalah al-kazib, berkata bohong. Saat puasa suka berbohong. Cerita-cerita sama tetangga, sama temannya itu dusta melulu, padahal dia sedang berpuasa. Kebiasaannya itu sering dia lakukan di bulan Rajab, bulan Sya'ban berbohong, ke bawah ke bulan Ramadan. Ya, berkata dusta, berkata ini itu apa, ada cerita-cerita yang hoak-hoak, yang hoak-hoak dan sebagainya. Masya Allah. Pahala kita sah, tapi pahalanya puasa kita sah, pahalanya yang hilang. Capeknya aja yang kita dapati. Kemudian yang kedua adalah wal ghibatu. Ghibah. Kita bicarakan orang lain, orangnya itu tidak hadir depan kita. Kita jelekin si fulan, kita jelekin tetangga. Ya. Kita omongin kejelekan-kejelekan orang dan sebagainya, padahal kita sedang melaksanakan ibadah puasa, khususnya pada bulan Ramadan. Puasa kita sah, pahalanya yang hilang. Kemudian yang ketiga adalah wan namimah, mengadu domba orang, memfitnah orang. Masya Allah, ini hati-hati ini. Tahun 2004 ini udah Masya Allah ya, media massa, media elektronik, atau mungkin omongan-omongan kita, canda-canda kita itu ya, fitnah semua isinya. Nulis status ngelekin orang, nulis status itu ya, jelekin pilihan orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang dia tidak mengatakannya, tapi jemari kita ini yang gatel ini, ikut komen, ikut macam, ikut Masya Allah ya, jelek-jelekin orang. Puasa kita sah, tapi pahala kita yang akan hilang. Kemudian selanjutnya adalah wal yaminul ghamus, bersumpah palsu. Ya, sering bersumpah palsu ketika saat berpuasa, sedikit-sedikit bersumpah, dan sumpahnya adalah gombal dan palsu. Itu bisa menghilangkan nilai pahala puasa kita di sisi Allah. Kemudian selanjutnya adalah wan nadhuru bisyahwah, melihat lawan jenis. Laki melihat lawan jenisnya, perempuan juga melihat lawan jenisnya dengan syahwat. Apalagi di era sekarang ini Masya Allah, ada TikTok ya, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter. Kadang-kadang itu lewat di beranda kita secara tidak sengaja gitu ya, timbang mubazir ya, udah kita pelototin aja gitu saat berpuasa ya, saat berpuasa gitu. Masya Allah, pahala puasa kita akan hilang. Makanya ada pencuri Ramadan, itu ada judulnya dulu, pencuri Ramadan. Pencuri yang ada ketika kita melaksanakan puasa khususnya bulan Ramadan. Apa itu? Ada televisi, pencuri semua itu. Kemudian kedua itu ada TikTok, sekarang ada YouTube ya, ada Facebook dan sebagainya. Ya, kita konsentrasinya itu lihat sinetron terus ya. Malamnya puasa, siangnya itu siap, tapi dibarengi dengan nonton sinetron. Malamnya juga ada qiyam ya, tapi dibarengi juga dengan nonton sinetron ya. Ikatan cinta, ikatan iblis, ikatan apa gitu namanya, ikatan setan, ikatan ajam, itulah. Masya Allah, itu pencuri Ramadan semua itu. Ingat ya, jangan lupa mempelajari dan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Sebelum datang nisfu Sya'ban, mari kita mengikhlaskan, saling memaafkan di antara sesama kita. Ya, sama orang tua kita, sama anak-anak kita, sama suami kita, sama istri-istri kita, sama adik-adik kita, kakak-kakak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, ya, sama masyarakat kita di kampung-kampung kita, saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Ini hubungannya antar sesama. Tapi jangan lupa, pada Allah itu harus lebih maksimal lagi kita meminta maaf, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan suci, sering saya mengatakan. Maka orang-orang yang berhak untuk memasuki bulan suci ini
orang-orang yang sudah mensucikan dirinya, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu majelis, ya, sahabat itu pernah menghitung taubat dan istighfarnya Rasulullah. Beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini salah satu lapas istighfarnya Rasulullah. Ya Allah, ampuni aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Dihitung oleh sahabat 100 kali beliau membacanya. Anggaplah ini mungkin satu majelis. Di sela-sela majelis itu beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ampuni aku, ya, terimalah taubatku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dihitung 100 kali oleh sahabat. Sahabat yang menghitungnya gitu. Rasulullah dalam satu majelis beliau mengatakan kalimat tadi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya, bisa juga kita baca astaghfirullah. Lebih lengkap lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tentu lebih lengkap lagi ada sayyidul istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha, jangan lupa itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ajarkan ke kedua orang tua kita, ajarkan ke anak-anak kita, ya. Kalau nggak hafal-hafal mereka bilang aja Pancasila aja hafal, masa ini nggak hafal-hafal, bilang gitu, ya. Undang-undang saja hafal gitu, masa ini aja nggak hafal. Nyanyi yang pilar-pilar aja hafal, masa ini aja nggak hafal, ya. Banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ini yang perlu nih, bertekad dan mau berubah dan menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sudah kita lewati. Masya Allah. Kalau Ramadan tahun kemarin kita bisa menghatamkan Al-Quran, ya. Kalau bisa Ramadan tahun ini bisa menghatamkan 2 kali Al-Quran. Kalau sedekah infak kita, kalau kita hitung kemarin paling hanya 50.000, ya. Ramadan ini harus meningkat 100.000, ya, 200.000 dan sebagainya. Kalau kemarin bantu-bantu orang, masuk kantor gitu, mungkin agak sedikit malas bulan Ramadan, ya, setahun ini jadikan itu sebagai wasilah kita. Masuk ke kantor kita bantu orang, doa apa, ya, salurkan zakat orang-orang yang muzaki kepada orang-orang yang mustahik dan sebagainya, ya. Bisa nggak kita menghatamkan Al-Quran 3 kali 4 kali? Jawabannya bisa. Imam Syafi'i, ya, kenal Imam Syafi'i? Ibu kenal Imam Syafi'i? Di mana kenalnya coba? Itu beliau menghatamkan, ya, 2 kali dalam sehari Al-Quran. Malamnya sekali, Masya Allah, siangnya sekali. Artinya istirahat beliau, ngantuk beliau, bahkan mungkin TikTok beliau, ya, lato beliau, semuanya adalah Al-Quran, ya. Kita juga insya Allah bisa seperti itu. Sedekah kita, infak kita. Ada satu salafus saleh ketika berbuka puasa selalu dia undang 500 orang. Coba, 500 orang dia berbuka. Dia sendiri makanannya biasa, tapi tamu undangannya itu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Kalau antum mau, ya, nilai puasa kita itu dalam sehari itu 2 kali nilainya, udah undang aja orang lain ikut berbuka puasa setiap harinya. Jadi dalam hadis itu nggak ditentukan menunya itu harus kambing, tidak, ya. Buka puasanya harus dengan daging, tidak. Yang penting kita ngundang orang. Kita hanya punya air, udah bareng-bareng. Akhirnya itu yang ditelan sama dia itu berpahala sama kita. Kita punya kurma, Masya Allah. Kita punya apa, ikut, ya, kita kasih dia. Ya, kalau bisa seperti itu bagus. Nilai puasa kita menjadi 2. Yang biasanya 1 kan, bisa jadi 2 karena kita mengundang atau mungkin mengasihi orang yang sedang berpuasa. Ini mungkin sedikit tausiah singkat, ya. Di samping mungkin persiapan yang lain, persiapan fisik kita, olahraga kita, menu-menu kita, makanan-makanan kita, persiapkan harta kita juga, ya, persiapan semuanya untuk menyambut datangnya bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.